pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis keterampilan yang berhubungan dengan otomotif. Yuk langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kita berikut. Pemirsa, sistem Electronic Fuel Injection atau EFI merupakan perkembangan dari sistem sebelumnya yaitu karburator. Dalam dunia otomotif, sistem EFI merupakan suatu sistem terbaru dalam pengaturan perbandingan bahan bakar dan udara secara optimal. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem EFI umumnya merupakan komponen elektronik. Komponen EFI sendiri terdiri dari beberapa macam sensor yang melakukan pengukuran dalam hal antara lain: 1. Jumlah udara yang dihisap. 2. Beban mesin. 3. Temperatur air pendingin. 4. Temperatur udara masuk. 5. Saat melakukan akselerasi maupun deselerasi, dan lain-lain. Yang kemudian, sensor-sensor tersebut di atas mengirim sinyal ke Electronic Computer Unit atau ECU. Dan ECU menjamin perbandingan bahan bakar dan udara ke silinder-silinder dengan menentukan volume penginjeksian bahan bakar yang bekerja secara kelistrikan sesuai dengan kondisi dan beban dari mesin. Karena sistem ini semuanya komputerisasi, maka bila terjadi suatu masalah pada mesin, kita tidak dapat memperbaikinya sendiri seperti yang dulu biasa kita lakukan dengan mesin yang menggunakan karburator. Bila menggunakan mesin EFI, kita harus membawanya ke bengkel terdekat atau bengkel yang sudah menjadi langganan Anda. Tujuan mempelajari troubleshooting mesin EFI adalah: 1. Dapat mendeteksi bila terjadi masalah pada mesin. 2. Tidak mudah panik bila suatu hari mesin mobil kita bermasalah di jalan. Dan 3. Dapat menjadi pengetahuan dalam bidang otomotif, khususnya otomotif mobil. Manfaat mempelajari troubleshooting mesin EFI: 1. Dapat menjadi referensi untuk pemirsa yang berencana membuka usaha di bidang otomotif, khususnya otomotif mobil. Dan 2. Dapat memotivasi pemirsa untuk lebih mencintai dunia otomotif mobil. Bagaimana pemirsa? Saya harap Anda mengerti ya mengenai tujuan dan manfaat. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Info Kursus pemirsa, dan tentunya masih bersama saya Rizka dan narasumber kita yang akan melanjutkan kembali pembahasannya. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas apa saja sih alat dan bahannya. Yuk langsung simak penjelasannya. Pemirsa,
Saat akan melakukan troubleshooting pada mobil Anda, baiknya Anda mempersiapkan ruang atau tempat, serta alat-alat dan komponen yang diperlukan. Ruang dan tempat. Baiknya saat akan melakukan troubleshooting pada mesin mobil EFI, kita mempersiapkan ruangan yang luas, terang, dan sejuk. Alat dan komponen. 1. Sensor-sensor, antara lain TPS atau Throttle Position Sensor, berjumlah 1 unit, untuk menginformasikan komputer pembukaan dan posisi throttle relatif. 2. MAP, Manifold Absolute Pressure, berjumlah 1 unit, untuk membaca perbedaan tekanan udara di luar dan tingkat kevakuman di dalam intake manifold. 3. AFM atau Airflow Mass, berjumlah 1 unit, untuk membaca banyak sedikitnya udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. 4. IAT atau Intake Air Temperature, berjumlah 1 unit, untuk mengukur suhu udara yang masuk. 5. CMP atau Camshaft Position, berjumlah 1 unit, untuk membaca posisi dari camshaft atau noken as. Dan 5. ECT atau Engine Coolant Temperature, berjumlah 1 unit, untuk mendeteksi suhu air pendingin mesin. Kabel bodi, berjumlah 1 unit. Fuel pump, berjumlah 1 unit. Fuel pressure regulator, berjumlah 1 unit. Vacuum sensor, berjumlah 1 unit. Injektor, berjumlah 1 unit. Dan kabel relay, berjumlah 1 unit. Nah pemirsa, sudah cukup jelas bukan tentang apa saja alat dan bahan? Sesaat lagi masih akan ada penjelasan-penjelasan berikutnya dari narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia di depan layar kaca Anda untuk menyaksikan acara ini. Yuk kita simak kembali penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Ada beberapa troubleshooting pada mesin EFI ini. Salah satunya adalah mesin tidak dapat di starter.
Kondisi ini menandakan aki dan motor starter masih dalam kondisi baik, tetapi mengapa mesin enggan untuk hidup? Banyak faktor penyebab mesin mobil mati mendadak atau mesin mobil secara tiba-tiba mati. Hal ini disebabkan antara lain temperatur tinggi, terjadi karena salah satu komponen cooling system tidak bekerja dengan baik. Suplai bahan bakar ke mesin terhenti, terhentinya pun banyak faktor penyebabnya. Tidak ada pengapian di busi, begitupun dengan pengapian, banyak faktor penyebabnya. Mesin mati mendadak karena suplai bahan bakar terhenti, itu merupakan hal yang biasa. Periksalah komponen elektrikal, di antaranya sekring, relay fuel pump atau fuel pump itu sendiri, masalah biasanya pada plat yang terdapat pada platina. Bila tonjolannya sudah kusam, berarti tidak bisa menangkap percikan listrik. Agar platina bisa kembali berfungsi dengan baik, gunakan amplas untuk menghapus debu atau flek yang menempel. Bila sudah selesai, pasang kembali pada posisi semula. Platina yang telah dibersihkan biasanya akan mampu memancing percikan api sehingga kembali besar. Bila tidak, berarti platina sudah tidak bisa dipakai dan harus diganti. Langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan box sekring. Perhatikan apakah sekring yang telah terpasang masih utuh atau tidak. Bila kawat sambungannya sudah putus, berarti sekring harus diganti. Untuk keadaan darurat, Anda bisa memakai kawat atau serabut kabel untuk dipasang sementara pada sekring tersebut. Hal ini tidak direkomendasikan sebagai solusi permanen. Karena itu, ganti secepatnya dengan membawa mobil Anda ke bengkel. Hal terakhir yang biasa menjadi biang keladi mesin mobil tidak bisa di-starter adalah karena suplai bahan bakar dan udara yang kurang pada sistem karburator. Dalam hal ini, berarti saringan karburator mobil Anda kotor. Periksa saringannya, cabut filternya, dan bersihkan dengan kuas atau sikat gigi. Jangan gunakan alat pemanas seperti hair dryer dan sejenisnya, karena hal tersebut dapat merusak dinding saringan udara. Selanjutnya masih akan ada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi tetap di Info Kursus.
saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya, kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Selanjutnya narasumber akan menjelaskan bagaimana sih trik dan tipsnya. Yuk langsung saja kita simak penjelasan narasumber berikut. Pemirsa, tips dan trik untuk episode kali ini adalah 1. Lakukanlah pemeriksaan ringan bila mobil Anda tiba-tiba tidak bisa di-starter. Dan 2. Jangan sembarangan mencabut atau membersihkan mesin mobil Anda. Bila tidak bisa, panggillah mekanik yang sudah biasa menangani mobil Anda. Kesimpulan, dunia otomotif, khususnya otomotif mobil, merupakan dunia yang sangat menarik. Saya berharap acara ini dapat menjadi motivasi bagi mereka yang berminat untuk menjadi seorang mekanik yang handal. Tidak hanya dapat membuka usaha sendiri, tetapi Anda juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berada di sekitar Anda. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan dari kami tentang keterampilan otomotif. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat dalam bidang ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus atau pelatihan terdekat dan dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa langsung mengunjungi di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Info Kursus.